Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mobilnya kemana orang samping? Pemadam. Rembes gini ke sebelah. Dia udah besar anjing ya. Tak mampu pangi kalau bukan pemadam. Ali besar apinya itu gimana Pak? Besar, awal mulanya besar Pak, cuman karena ada pemiliknya dalam, jadi dia padamkan sebisanya sehingga apinya agak mengecil sampai pemadam kebakaran datang. Tapi kalau dilihat Pak, dugaannya apa sih Pak sampai ada api itu? Korsleting listrik. Memang ada aktivitas pada saat itu Pak? Tidak ada nih Pak. Oh, ada aktivitas Pak. Oh, tapi ada orang di dalam pada saat itu ya Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak? Artinya dalam keadaan kosong ya? Dalam keadaan kosong. Saya bangun ada kendaraan juga ya terbakar ya Pak? Ada Pak, satu buah mobil dengan satu buah motor. Itu motor sama kendaraan terparkir ya di dalam? Terparkir Pak. Mobil sementara dikerja karena kan bengkel ketok magic di sini. Tapi pemiliknya di mana sekarang Pak? Ada di sekitaran sana Pak. Oh, tapi memang ini bengkel biasa ditinggalin atau gimana Pak? Kalau aktivitasnya itu biasanya malam Pak. Oh. Siang ya, Pak? Siang. Kalau malam sudah tertutup. Oh, tertutup ya. Iya. Kebakaran tadi besar ya api atau gimana? Apinya lumayan besar Pak. Makanya kita turunkan 3 unit dari markas komando Maros. Ya. Dan ada perbantuan dari teman-teman Kota Makassar. Damkar Kota Makassar itu sebanyak 3 unit Pak. Ini yang terbakar apa Pak? Yang terbakar ini Pak bengkel Diko atau bengkel ketuk magic Pak. Bengkel mobil. Oh, itu yang terbakar selain bangunan apa lagi tuh? Tidak ada kendaraan atau gimana? Kendaraan saya lihat tadi ada 1 buah unit motor roda 2 dan ada 1 unit roda 4 Pak. Ada ledakan tadi atau gimana tadi? Ada ledakan Pak yang rekan-rekan dengar pada saat proses pemadaman itu dikirakan dari kendaraan roda 4 dan roda 2 Pak. Yang terparkir di dalam Pak? Yang terparkir di dalam betul. Ada korban atau gimana Pak? Alhamdulillah untuk korban jiwa Pak nihil. Ya. Iya. Tapi dugaannya apa Pak? Dugaan sementara Pak ini masih korsleting listrik Pak, informasi yang kami terima. Untuk total armada Pak itu ada 6 unit, 3 dari Maros dan 3 dari Makassar.
Kami kesini bukan untuk memancing emosi. Kami kesini mencatat bersumpah dengan tidak jangan kalian lupa kalian bersumpah dengan tidak punya teguran apabila kalian tidak maka Allah akan mengajarnya jangan kalian kami tunduk itu sekiranya mana ibunya hari ini juga adalah momentum kemerdekaan. Maka daripada itu kami hadirkan tapi saya kawan-kawan pakai kawan-kawan masih tidak percaya ini hanya mencari alat berat membawa ke kawalan bukan hanya itu tapi kru kami minta supaya rawat tetap jernih kami tidak mau lagi dengan generasi ke depan masyarakat mempertanyakan kenapa hari kita kru generasi kita semua mempertanyakan kenapa ini kalau saya kalau tidak mau diturunkan kalau ini kami itu sebagai tak tahu toko aku tak tahu yang penting aku nak berjuang ya Allah minta air aku minta nyondeng kak Lendi lemang yang kak Lendi kamu 3 tahun 4 tahun 5 tahun pindah ada sini buat aku kenangan yang baik fakta kejadian di lapangan lihat fakta sosialnya lihat dampak ekonominya bagaimana. Sajangkan sepanjang panjang video. Dampaknya sudah bisa kita lihat sendiri Pak. Persoalannya kan air awas ini kan sebagai sumber mata air, sumber kehidupan bagi masyarakat Muratara ya. Hari ini dengan adanya peti ya kan dampak lingkungnya sangat jelas terjadi Pak ya kan. Coba kita lihat air Sungai Rawas keruh ya. Aktivitas masyarakat jadi terganggu hari ini. Jangan sampai Polres diam dengan persoalan ini karena mereka tonggak terdepan dalam proses penegakan hukum gitu Pak, agar kemudian efek jerahnya ada Pak. Kita berharap ya Sungai Rawas ini dapat dinikmati kembali begitu kan Pak. Tahap selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Satgas Peti yang sudah dibentuk oleh Pemkab karena kami dari Polres tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh dukungan dari Pemkab Muratara, kita butuh dukungan dari masyarakat, kita butuh dukungan dari APH yang lain. Jadi untuk permasalahan peti ini tidak bisa kita berdiri sendiri. Kita harus terlibat. Di Pemkab ada Bupati sebagai kepala daerah, kemudian ada DPR, kemudian ada dari dinas-dinas terkait perizinan pertambangan, kemudian ada dinas DLH yang tadi dituntut untuk masyarakat terkait air keruh. Sedangkan kita tidak melulu terkait tentang penegakan hukum, namun kita terkait juga bagaimana memikirkan ini berkelanjutan karena ini menyangkut hidup orang banyak dan masyarakat banyak bergantung di situ. Ini Muratara wilayah yang harus kita jaga, wilayah yang selalu harus benar-benar dijaga agar kondusif. Begitu. Alat berat membawa ke kawalan bukan hanya itu, tapi kru kami meminta supaya rawat tetap jernih. Kami tidak mau lagi dengan generasi ke depan masyarakat mempertanyakan kenapa hari kita kru. Generasi kita semua mempertanyakan kenapa. Jangan masalah kalau tidak mau diturunkan, bapak mau diundangkan. Kalau ini kami itu sebagai tak tahu toko aku tak tahu. Yang penting aku nak berjuang ya Allah.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.